Hi, good morning kids. How are you today? Okay, nice to meet you again. Hopefully you are in good. Okay, our lesson today is number. Jadi pembelajaran kita hari ini berbicara tentang nomor atau angka. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan number. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita saksikan video berikut menyanyi tentang angka-angka. Oke, selamat mendengarkan. Hi kids! Let's all count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 3 times, and each time we'll count faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Great job, kids! Let's count again faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outstanding! Let's count again even faster. Count, count, count with me. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, anak-anak, bagaimana kalian telah mendengarkan nyanyian tentang number tadi ya? Dan saya rasa, Mr. rasa kalian bisa menghitung ya, dari angka 0 hingga ribuan, jutaan dalam bahasa Inggris. Tetapi pelan-pelan kita belajar dulu dari angka 1 hingga angka 10, karena itu adalah dasar dari nomor ya, penghitungan dasar. Bahkan juga sampai 100 jika perlu, jika kalian bisa. Oke. Seperti kita ketahui, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun ada dua jenis nomor atau angka atau disebut dengan number dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah cardinal number. Dan yang kedua adalah ordinal number. Apa itu cardinal number? Cardinal number adalah bilangan pokok. Jadi misalnya 0, 1 sampai sekian. Atau dalam bahasa Inggrisnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan cardinal number. Dan yang kedua adalah ordinal number. Ordinal number itu artinya bilangan bertingkat atau nomor bertingkat. Ya, misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi dalam bahasa Inggris pertama adalah first, kedua second, ketiga third, keempat fourth dan seterusnya. Ya. Nah, untuk penulisannya ordinal number ini 1 sampai 3
itu beda. Misalnya angka 1 lalu ada ST, itu menunjukkan first. Terus angka 2 di atasnya atau berpangkat ND, itu menunjukkan second. Ya. Dan yang ketiga, ya, angka 3 terus di berpangkat RD, itu menunjukkan third. Third artinya ketiga. Sementara keempat, 4 TH, fourth. Ya, sampai ke 20 ada TH dalam penulisannya dan penyebutnya juga seperti itu. Misalnya ke 20 20th. Nah, kalau cardinal number tadi 20, beda ya. Kalau dalam ordinal number 20th, ya, 20th. Oke anak-anak, kalian bisa mengerti kan? Nah, begitu masuk 21 dalam ordinal number, ke 21 bahasa Inggrisnya disebut 21st. Nah, penyebutan 20-nya itu seperti penyebutan angka kardinal 20 tambah first, jadi 21st. Ya, penulisannya 21 ST, ya, 21st, bukan lagi 20th first, salah, ya. 20 kita menyebutnya dalam kardinal, tapi sebagai menunjuk kata atau angka tersebut adalah ordinal number, maka tambah first, 21st, 22nd, 23rd, ke 24, 24th, dan seterusnya. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk kali ini kita hanya fokus belajar tentang cardinal number. Ya, Mister rasa kalian sudah hebat-hebat untuk menghitung, betul ya? Dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bahkan kalian sudah, Mister percayakan, sudah kalian bisa menghitung dari angka 0 sampai 100. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, berarti kalian hebat ya, anak-anak pintar. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu yang namanya cardinal number tadi. Kita lebih bahas di buku modul kalian halaman 25. Coba kalian buka buku modul halaman 25. Di sana ditulis what number is it. Nah, itu adalah kalimat tanya ya kepada seseorang. Misalnya seseorang menunjukkan angka, ya, dia bertanya angka apa ini atau nomor berapa ini, ya. Dari dalam bahasa Inggrisnya what number is it. Tentu pertanyaan itu membutuhkan jawaban, betul ya anak-anak? Jawabannya adalah it is number 56. Nah, ayo, 56 itu artinya apa? Angka berapakah itu? 56. Nah, 56 itu angka 56. Kalau 50 itu 50, 6-nya 6, berarti 56. Ya, jangan penyebutannya 50, salah. Ya, 5 itu hanya angka 5, kita sebut 5. Selebihnya itu 15 harus 15. 50 50. Kalau 500 500, itu bedanya. Ya. Jadi kalau 56 di dalam buku modul kalian itu menunjukkan angka atau bahasa Inggrisnya 56. Jadi lengkapnya what number is it? It is number 56. Nah, bagaimana kalau misalnya Mister nunjuk angka 77? Nah, 77. Ada bisa? Misalnya Mister tanya what number is it? Jika kalau 77 itu berarti kalian harus jawab apa?
It is 77. Betul? Ya, 100 untuk kalian. Oke? Ya, 77. Nah, di situ juga ada this and that. This and that. Nah, saya rasa Mister sudah pernah jelaskan sebelumnya kata tunjuk dekat dan jauh ya. Dalam bahasa Inggris itu this and that. Berarti benda itu tunggal atau satu. Tapi kalau bendanya banyak berarti this and those. This and those. Nah, sekarang anak-anak, di dalam buku modul kalian bisa kalian berkata atau bisa menggunakan what number is this? Tentu jawabannya this is number 56. Ya. Lalu what number is that? Jawabannya that is number 56. Ingat ya, kalau that is berarti agak jauh dari kita. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia disebut itu ya. Kalau das, benda itu dekat dengan kita atau bisa kita pegang dia. Ya, kita bisa berkata kepada yang lain, what number is this? Ya. Oke anak-anak. Lalu kita belajar lagi tentang yang namanya before and after. Before and after. Apa itu before dalam bahasa Indonesia? Ya. Before artinya sebelum. Apa Nana? Sebelum. Itu before. Sementara after itu artinya setelah atau sesudah, ya. Angka sesudahnya, angka setelahnya, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, what is the number before 67? What is the number before 67? Kira-kira dalam bahasa Indonesianya apa itu ya? Berarti angka apa atau nomor berapa sebelum 67 ya? 67 67 kan? Ya? Iya, 67. Jadi pertanyaannya, what is the number before 67? Angka apa atau nomor berapa sebelum 67? Jawabannya tahu kira-kira anak-anak? Pasti tahu ya. Jawabannya adalah it is 66. Jadi jawabannya adalah angka 66 sebelum angka 67. Ya. Lalu what is the number before 78? Ya. What is the number before 78? Tahu 78? Ayo. 78 itu berapa? Ya, 78 artinya 78. Jadi pertanyaannya, what is the number before 78? Angka berapa atau nomor berapa sebelum 78? Pasti jawabannya it is 77. Ya. Angka tersebut adalah 77. Lalu yang berikut adalah after contohnya. After tadi apa? Angka setelah atau sesudah angka yang disebutkan. Misalnya, what is the number after 86? Nah, yo, 86 itu angka berapa? Ya, 86 adalah angka 86. Pertanyaannya, what is the number after? Artinya angka berapa setelah angka 86? Masih jawabannya it is 87. Pasti angka 87 bukan? Ya, 87. Atau what is the number after 100? Oke, coba siapa yang bisa jawab? Ya, what is the number after 100? 100 tahu atau 100?
100 itu artinya 100 ya. Jadi what is the number after 100? Ada yang bisa jawab? Nah, bisa kan? Berarti it is 101. 101. Artinya angka setelah angka 100 adalah 101. Ya? Oke. Nah, coba kita baca sama-sama sekarang speakingnya itu. Rita mengatakan hello Sarah. Sarah menjawab hello Rita. Rita juga, Sarah, do you know what number is it? Sarah berkata, yes, I know. It's number 75. Ya. What is the number after 75? It is number 76. Ya. Rita berkata, what is number before 75? Sarah said, it is number 74. Rita said, thank you Sarah. Sarah berkata, you are welcome. Nah, anak-anak, kira-kira itulah tema kita tentang hari ini, yaitu berbicara tentang angka. Jika kalian tidak mengerti, ya silakan bertanya kepada Mister tentang angka. Nah, untuk angka-angka yang bersifat ordinal number nanti Mister akan menyampaikan selanjutnya. Oke anak-anak, untuk latihan di rumah, silakan kalian kerjakan, mengerjakan langsung di LKS halaman 28 ya. Lengkapi, jodohkan, yaitu activity 1, exercise 1, exercise 2 ya. Halaman 28 di buku modul kalian. Tulis langsung di buku modul kalian. Oke anak-anak, see you, goodbye, God bless you.